Negara ini bisa hancur, negara yang besar ini ya akan hancur babak belur kalau tukang adu domba itu ada di mana-mana. Nanti presiden adu domba dengan menterinya, menteri adu domba dengan menteri yang lain, bupati diadu domba dengan gubernurnya, terus begitu ya. Nanti ulama diadu domba dengan pejabatnya, terus begitu, hancur negeri ini. Terus bagaimana solusinya? Harus menyadari kita masing-masing kalau ingin mempertahankan negeri yang dikatakan ini penghuni kubur disiksa karena yang syibun namanya. Dia sana kemari dalam misi untuk mengadu domba. Jadi kesana kemari dalam misinya untuk mengadu domba. Jadi di kubur dia sudah mendapatkan bagiannya duluan. Belum nanti di siratal mustaqim, belum di mahsyar, belum nanti di yaumul hisab, belum nanti puncaknya di neraka. Karena Nabi mengatakan la yadkhul jannah nammamun, tidak akan masuk surga itu nammam, mereka orang-orang yang suka mengadu domba. La yadkhul jannah nammamun, tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Dikisahkan kharaja Musa alaihissalam salasata ayyam, Nabi Musa itu keluar kurang lebih 3 hari ke satu gurun Sahara. Diajaklah kaumnya untuk tujuan apa? Untuk minta hujan. Karena musim paceklik, musim kemarau berkepanjangan, tumbuh-tumbuhan tidak ada, hewan-hewan ternak juga pada mati. Nabi Musa keluarlah bersama kaumnya untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Nabi itu kalau meminta segera dikasih. Harusnya atau umumnya Nabi itu kalau minta segera dikasih. Tapi sudah sehari, 2 hari, sampai 3 hari kok tidak kunjung turun itu hujan. Tidak kunjung turun itu hujan. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan pada Nabi Musa, inna fikum rajulan nammam. Wahai Musa, di semua umat yang kau ajak kumpul ini ada salah seorang itu tukang adu domba. Ada salah seorang itu tukang adu domba. Fala astajibu lakum wa huwa fikum, maka aku tidak akan kabulkan doamu selama orang itu masih di sana. Aku tidak akan kabulkan permintaanmu selama orang itu di sana. Bisa dibayangkan ya, doanya Nabi ditolak oleh Allah gara-gara ada orang satu nyelip di kelompok Nabi Musa itu, gara-gara satu orang. Faqala Musa, maka Nabi Musa mengatakan begini, ya Rabb, man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Siapa orang itu ya Allah? Tunjukkan kepadaku sampai aku usir dari sini. Ya. Allah mengatakan, ya Musa, anhaakum 'anin namimah wa akunu nammaman. Wahai Musa, aku melarang umatmu untuk menjadi pengadu domba. Nah terus sekarang engkau perintahkan aku untuk mengadu domba antara engkau dengan umatmu. Ya tidak mungkin. Kalau aku tunjukkan siapa orangnya, berarti aku ngadu domba kamu dengan dia. Karena kamu akan usir dia kan. Maka tidak mungkin aku lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah terus solusinya bagaimana ya Allah? Ini musim kemarau sudah terlalu lama dan umat membutuhkan ini daripada curahan hujan. Nah, sedangkan engkau tidak kabulkan doaku dan engkau tidak mau tunjukkan juga siapa orang tersebut. Nah, terus bagaimana solusinya? Allah kemudian menyatakan, tubu kullukum anin namimah. Wahai Musa, bertobatlah kalian semua daripada namimah. Jadi semua kemudian diajak bertobat oleh Nabi Musa, diajak untuk saling meminta maaf, diajak untuk saling memaafkan. Nah, akhirnya sudah kompak, semua minta maaf, semua bertobat, dan semua saling menerima kan kesalahan yang pernah dituduhkan kepada saudaranya, meridhoi maksudnya memaafkan. Fatabu fasuku fisa'ah, tatkala itu bertobat semuanya, mereka semua bertobat, hujan deras turun tiba-tiba ya, langsung hujan turun, tidak pakai doa macam-macam lagi, langsung turun hujan ya. Nah, jadi di antara kesengsaraan itu karena memang adanya namam.
Negara ini bisa kacau, hancur lebur kalau itu ada, ya. Negara ini bisa hancur, negara yang besar ini, ya, akan hancur babak belur kalau tukang adu domba itu ada di mana-mana. Nanti presiden adu domba dengan menterinya, menteri adu domba dengan menteri yang lain, bupati diadu domba dengan gubernurnya, terus begitu, ya. Nanti ulama diadu domba dengan pejabatnya, terus begitu, hancur negeri ini. Terus bagaimana solusinya? Harus menyadari kita masing-masing kalau ingin mempertahankan negeri yang dikatakan berkah, di mana tanam kayu bisa jadi makanan itu, ya. Apa namanya, tela pohon itu, ya. Cuman tanam pohon saja kemudian bisa rindang bambu itu kan. Di mana di tempat lain tidak ada. Di Indonesia ini ada. Tapi kalau pengadu domba itu berkeliaran, bisa babak belur negara ini, ya. Kalau pengadu domba itu berkeliaran. Dan prinsip seperti ini kita sebagai orang beriman sudah benar-benar yakin, percaya 1000%. Kenapa? Allah yang mengabarkan, Nabi yang mengabarkan seperti itu. Maka tidak ada jalan lain untuk kita orang beriman ini menyadari, jangan mau diadu domba. Jangan mau dibenturkan, jangan mau untuk dibuat kacau. Maka sikap kita kalau misalnya hal itu terjadi, bagaimana caranya? Bisa kita lakukan untuk menerima, ya, sebatas pribadi kita saja. Kemudian kalau bisa mengingatkan orang yang melakukan hal tersebut. Dan beberapa syarat sebelumnya nanti saya jelaskan. Kemudian diceritakan